Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Hari ini kita akan bahas sekolah, khususnya yang di 3 rekrutan Eskom. Kita nggak bahas kelas TSO dulu. Oke, saya bahas kelas TSO. Memang pemain yang dibutuhkan karena main di Liga Serie A udah punya pembuktiannya, tetapi ya harganya sih tarik ulur di 20 juta euro. Juventus mau 30 juta euro. Itu saja. Kalau Leicester kita abaikan dan kita fokus ke 3 pemain. Untuk sektor sayap kiri itu setelah pertama diselesaikan, namanya pemain yang direkrutan dari Levante, Pupo Sarani, pemain imigran tetapi juga punya paspor Spanyol. Apa kelebihan pemain ini? Ya muda, statistiknya yang cukup bagus, musim ini 2 gol 3 assist, tingkat keberhasilan passing di Levante 80%, duel itu 7 dari 10 kali duel, 5 tackle yang berhasil, tapi kan masih kecil lah untuk ukuran pemain muda yang nanti akan ditekan dengan kegilaan fans, tekanan fans, dan dia sekali lagi pemain dari Spanyol. Bukan maksudnya menghina pemain Spanyol, tetapi didasarkan dengan pengamatan. Hanya sedikit pemain Nova Spanyol yang good. Loriente itu good, Gonzalo Villar itu jelek, Pedro juga bikin polemik. Boya Mayora bikin gigit jari. Tetap Jose Inju juga posisinya hampir sama Buba Saragih. Jadi di satu sisi dia pemain yang bagus, saya sangat yakin dia pemain bagus, tetapi bermain di Liga Italia walaupun udaranya ataupun iklimnya bagus, tetapi dari bahasa makanannya rada beda, iklim masyarakatnya bisa jadi masalah. Setelah itu jadi masalah. Kedua adalah kita bahasin Enzo Levy. Pemain ini bagus kalau lihat statistiknya. Kalian perlu lihat di Transmart, SofaScore, itu bagusnya di Lorient, terutama 2 musim terakhir. Itu main di Lorient, dia mencetak 6 gol dan assist dari 36 pertandingan di Copa del Parange dan di Kuang. Nah, pindah ke Nice. Memang ya direktur kita dari Nice yang jadi permasalahan ini. Enzo Levy itu adalah pemain yang bagus secara individual, punya visi bagus, punya kemampuan lebih sama kayak Aurora. Aurora kan udah pindah Aurora pindah ke Arab. Tetapi yang jadi permasalahan adalah dia main di itu gak bagus-bagus sama, cuma 6 assist di segala ajang. Permainannya 35 pertandingan di musim lalu, tapi nggak nyetak gol. Di Italia, di Spanyol aja mencetak gol menggila. Jadi musim terbaiknya itu 2 musim sebelumnya. Yang jadi pertanyaan, apakah benar-benar pembelian yang bagus kalau didasarkan kita statistik 3 tahun yang lalu, habis itu lihat perubahan musim ke musim, yang nggak so-so banget. Kalau lihat di transfer nggak so-so banget, biasa-biasa aja. Sekali lagi, Brand Rossi bisa salah bisa benar, tapi ya kita harus lihat statistiknya satu-satunya cara. Selain gaya mainnya memang cocok, saya sudah lihat videonya, tapi lihat statistiknya sedikit berbeda, sedikit mengganggu.
Berbeda waktu kita spekulasi Gervinho main di Arsenal gak begitu bagus, tetapi maunya Rudi Garcia dibeli dan itu bagus. Terakhir adalah pesaing kita di grup C di penyisian Piala Dunia, Australia, Matthew Ryan. Dibandingin pelatih kiper Roma, Simon Facelli, Aspicel, Matthew Ryan itu jauh bagus. Ini pembelian cukup bagus. Dia main di Sociedad musim lalu, Sociedad juga 2 musim lalu cukup menyulitkan kita. Punya kemampuan refleks yang cepat, kemampuan membaca pertandingan, konsisten, gairah kepemimpinan tinggi, dan dia bisa bawa build up dari bawah. Dan terakhir adalah yang paling penting bagi saya adalah dia tidak punya celah, tidak memiliki celah, maksudnya tidak bermain di klub manapun. Walaupun iya benar, saya harus akui bahwa terkadang ada pemain yang ada di satu klub bapuk aja, dia diperpanjang tapi nggak dimainin, ya itu juga merugikan seorang pemain. Tetapi bedanya dengan Meteorian dan Roma juga harus mempelajari ini. Yang paling satu hal yang paling penting adalah selain rekod klub sebelumnya cukup bagus, ya dia mampu bermain di setiap klub, mampu jadi beberapa pilihan pertama atau pilihan kedua. Itu menurutku sebuah pilihan yang bagus. Jadi kalau dibilang dari 3 pembelian pertama, 1 yang bagus menurutku sesuai kebutuhan, 2 pembelian ini ya di Rusia harus membuktikan bahwa sayangnya 2 pemain ini benar-benar dibutuhkan Roma. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jika suka silahkan like video ini, subscribe pendapat Joseph. Jika ada kritik saran terus di komentar. Jika ada keinginan berinvestasi, silahkan klik link saya di deskripsi. Dan terima kasih.